Perkenalkan, nama saya Silverius Evandra, NIM 19104168840, kelas A1, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen. Dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM, hari tanggal 10 November tahun 2021. Baik, saya akan menjawab soal UTS mengenai mata kuliah Perilaku Konsumen. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawaban, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Kepribadian merupakan kombinasi sepemikiran, perasaan, dan perilaku. Maka kepribadian seseorang tidak akan pernah sama dengan yang lain, sehingga setiap konsumen tidak akan memberikan respon yang sama untuk setiap stimuli pemasaran yang disediakan konsumen. Bagi manajer pemasaran, kepribadian dapat digunakan sebagai acuan untuk membagi pasar dalam beberapa kelompok. Berikut karakteristik kepribadian konsumen, yaitu yang pertama, konsumen yang arogan, contohnya tukang suruh. Kedua, konsumen pembanding, contohnya membandingkan harga barang. Ketiga, konsumen sombong, contoh ketika memberi makanan atau minuman, maka dia bilang makanan atau minuman tersebut sangat terbilang murah. Keempat, konsumen cerewet, banyak pertanyaan, dan ujung-ujungnya tidak membeli barang. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawaban, konsep keterlibatan sangat berarti untuk mengerti dan menjelaskan perilaku konsumen. Istilah tersebut pertama kali dipopulerkan dan dalam lingkungan pemasaran oleh Krugman pada tahun 1965 dan membangkitkan minat yang besar pada saat itu. Menurut McCatchin tahun 2012, keterlibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi yang spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang mengembirakan. Sensasi juga dapat mendefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul. Menurut Stanton tahun 2001, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli atau rangsangan-rangsangan yang kita terima melalui indera. Menurut Hawkins dan Kani tahun 2005, persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan. Persepsi kita dibentuk dari stimuli, hubungan stimuli dengan sekelilingnya, kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri. Stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat memengaruhi tanggapan individu. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara substansial bisa sangat berbeda dengan realitas. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Jawaban, high involvement produk merupakan produk yang mana konsumen mempertimbangkan dan mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Contohnya, saya ingin membeli peralatan kuliah seperti buku, pulpen, dan lain-lain. Hal ini bahwa saya mempertimbangkan lebih mementingkan kebutuhan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan konsumen, maka semakin banyak pertimbangan dan pikiran untuk melakukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu barang dan produk-produk yang dipakai sehari-hari, dan konsumen tidak perlu berpikir panjang untuk membeli produk tersebut.
Semakin tinggi tingkat keterlibatan konsumen, maka semakin banyak pertimbangan dan pikiran untuk melakukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu barang. Soal keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk memengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Jawaban, persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang mengembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Contohnya, saya ingin membeli sepatu di toko dan saya mengira bahwa sepatu tersebut tidak bagus kualitasnya, dan saya mulai mereview sepatu tersebut melalui pemilik toko sepatu tersebut dan langsung melihat model dari sepatu tersebut, dan ternyata sepatu tersebut bagus sesuai harga dan kualitasnya, dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli sepatu itu. Disitulah keterlibatan saya dalam membeli sepatu yang mencari informasi mengenai sepatu tersebut secara langsung sehingga memutuskan untuk membelinya. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawaban, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh, usia. Bila umur masih remaja, dewasa tentunya akan membeli pakaian sesuai style dan minatnya, dan tentunya tidak membeli pakaian seperti merek dan model yang sudah tua. Soal yang keenam, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Jawaban, kepercayaan konsumen menurut Mowen dan Minor tahun 2013 adalah sebagai berikut. Kepercayaan konsumen sebagai semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Contohnya, sampel produk. Seeing is believing. Bagi sebagian konsumen, mereka baru percaya pada sebuah produk setelah melihat wujud fisik produk tersebut, baik dalam bentuk produk asli sebagai contoh, dummy, tester, atau jika makanan, atau katalog. Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan gambaran produk atau menstimuli keyakinan mereka terhadap produk. Sikap adalah suatu perilaku yang menunjukkan suka atau tidak suka terhadap suatu produk. Contohnya, saya pergi ke suatu toko sepatu. Ketika saya ditawarkan dan pemilik toko bahwa kualitas sepatu yang ditawarkan sangat bagus, tapi saya tidak tertarik untuk membeli dan saya memutuskan untuk tidak membeli. Selanjutnya, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Soal ketujuh, coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan 3 iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Kemudian, jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Jawaban, iklan sampo clear. Awal persepsi saya mengenai sampo ini tidak cocok untuk saya gunakan, dan setelah saya melihat iklan di TV, saya mencoba mempercayai dan memilih sampo clear ini untuk mengatasi masalah rambut rontok, dan akhirnya saya pun membeli. Setelah saya pakai, ternyata bagus untuk kesehatan rambut saya. Yang kedua, baju. Keluhan saya adalah ingin mencari baju berkerah lengan panjang untuk keperluan kuliah. Kemudian, saya melihat iklan di TV dan saya berpikir bahwa baju yang diiklankan tersebut cocok untuk saya pakai, dan kemudian saya pun mempercayai mutu dan kualitas tersebut, dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli. Ketiga, rice cooker. Saya ingin mencari yang lebih bagus dengan kualitas terjamin. Kemudian, saya melihat iklan di TV dan persepsi saya mengenai rice cooker tersebut sangat bagus digunakan karena tidak mudah berkarat dan hemat listrik. Kemudian saya mempercayai iklan tersebut dan saya memutuskan untuk membeli. Soal yang ke-8, coba Anda tunjukkan satu iklan
ketiga orang teman Anda di tempat Anda tinggal, dan setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu, Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Jawaban: saya menunjukkan iklan Indomie Lemonilo kepada ketiga teman saya dan mereka beranggapan bahwa mie tersebut tidak enak dikonsumsi dan mereka mengatakan belum pernah merasakan dan membelinya. Dan saya pun mencoba memasak Lemonilo untuk mereka dan ternyata mereka bilang mie Lemonilonya enak dan akhirnya mereka pun berminat untuk membeli karena sangat bagus dikonsumsi. Soal yang ke-9, apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawaban: Daniel Katz tahun 1960 dalam Summer One tahun 2003 mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut dan fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Peter dan Alson tahun 1999 menyebut bahwa konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda. Pengetahuan ini meliputi kelas produk, bentuk produk, merek, dan model. Kedua, pengetahuan harga. Salah satu aspek pengetahuan produk yang patut dikhususkan adalah aspek yang melibatkan harga produk. Keputusan penetapan harga oleh eksekutif pemasaran mungkin pula bergantung kepada persepsi mereka mengenai berapa baik konsumen mendapatkan informasi mengenai harga. Pemasar akan lebih dimotivasi untuk menekan harga dan merespon terhadap potongan harga kompetitif bila mereka percaya konsumen banyak mengetahui tentang harga yang ditetapkan di dalam pasar. Ketiga, pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian mencakup bermacam-macam informasi yang dimiliki oleh konsumen yang berhubungan erat dengan memperoleh produk. Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan tentang di mana produk tersebut harus dibeli dan kapan membeli produk. Ketika konsumen memutuskan akan membeli suatu produk, maka ia akan menentukan di mana ia membeli produk tersebut dan kapan akan membelinya. Keputusan konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Soal yang ke-11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan high involvement dalam membelinya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Jawaban saya, yang pertama WiFi. Saya mencari informasi di sosial media dan teman mengenai syarat ketentuan dan tarif pemasangan baru, serta biaya per bulan. Setelah beberapa hari ke depannya, saya pun memutuskan untuk membeli karena dengan biaya yang cukup dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, motor. Mencari informasi tempat penyebaran brosur motor melalui sosial media dan teman, kemudian langsung pergi ke dealer untuk memilih dan membelinya. Ketiga, speaker. Saya mencari toko elektronik dan langsung mereview mengenai produknya dan biaya serta mengetahui kelemahan dan kelebihan saya memutuskan untuk membeli. Keempat, kulkas. Saya mencari toko elektronik terbaik dan saya melibatkan teman dan sosial media untuk mencarinya, dan setelah mengetahui toko dan lokasinya,
Saya pun langsung gegas untuk pergi ke toko elektronik tersebut guna mencari informasi mengenai harga tersebut dan kemudian saya memutuskan untuk membelinya. Kelima, handphone. Keterlibatan saya sebelum membeli handphone yaitu media sosial, kerabat, keluarga, dan teman. Kemudian saya menemukan salah satu counter yang sering dikunjungi teman saya dan kemudian saya datang untuk memilih dan review mengenai harga, kualitas, dan lain sebagainya. Dan setelah itu, saya pun memutuskan untuk membelinya. Kelima, barang di atas saya beli karena sangat penting digunakan di kehidupan sehari-hari. Proses sebelum membeli itu tidak mudah, harus memproses informasi yang ada mengenai produk tersebut, membandingkan produk dengan lain seperti membandingkan harga, kualitas, mutu, dan menyita waktu untuk berpikir, membeli, serta berpikir cerdas apakah bermanfaat atau tidak. Dan setelah mencari informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian memutuskan untuk membeli dengan dorongan beberapa faktor, ekonomi, sosial, individu, dan lain-lain. Soal yang ke-12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba, saudara, jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawaban, karena generasi Z ini sangat mahir dalam menggunakan digital teknologi yang dapat saya tangkap. Perilaku generasi Z ini dalam membeli tentunya sangat cerdas dan dalam membeli sebuah produk, karena di mana generasi Z ini keinginan tahuannya sangat tinggi, sehingga ketika ditawarkan oleh suatu produk generasi Z ini tidak langsung mempercayai apa yang dijelaskan. Peluang yang dapat saya ambil untuk generasi Z ini adalah bisnis teknologi web development serta berbisnis secara online, meningkatkan kredibilitas, mempertahankan ataupun memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lain sebagainya. Dengan melalui teknologi, generasi Z ini akan jauh lebih paham mengenai suatu produk ketimbang harus menyampaikan secara materi. Soal yang ke-13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsinya. Budaya sangat berpengaruh terhadap nilai seseorang. Karena di mana budaya ini terdapat kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh seseorang ataupun secara kelompok. Dengan adanya perubahan budaya, maka nilai-nilai di kehidupan sehari pun akan berubah. Contohnya seperti pakaian. Nilai juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang. Jika nilai tersebut sudah berubah, maka cara konsumsinya pun akan sangat berubah. Soal ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Jawaban yang pertama, membuat kesimpulan tentang materi perilaku konsumen dan video record. Kedua, meringkas materi perilaku konsumen dan video record. Ketiga, membuat contoh persepsi high involvement dan low involvement. Keempat, meringkas karakteristik konsumen. Kelima, meringkas proses pengambilan keputusan konsumen. Keenam, meringkas tentang kepribadian dan gaya hidup konsumen. Ketujuh, meringkas tipe-tipe konsumen. Sekian jawaban UTS saya mengenai mata kuliah perilaku konsumen. Saya ucapkan terima kasih.